Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustikawati, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penulisan kata. Yuk, kita langsung simak videonya. Oke, yang pertama yaitu kata dasar. Merupakan kata yang belum diberi imbuhan, ditulis sebagai satu kesatuan. Nah, jadi kata dasar ini merupakan kata yang belum mengalami morfologi, ditulis sebagai satu kesatuan dan terlepas dari kesatuan yang lainnya. Contohnya, yang pertama, saya pergi ke sekolah, lalu makan, jalan, mandi, itu termasuk kata dasar. Kemudian yang kedua yaitu kata berimbuhan, yakni merupakan kata-kata yang telah berubah bentuk dan maknanya. Nah, perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Untuk contohnya yang pertama yaitu memakan, dimakan, berjalan. Dan contoh sisipannya, gigi menjadi gerigi, tunjuk menjadi telunjuk. Yang kedua yaitu kata ulang. Adalah bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu kata ulang semu. Kata ulang ini mengalami proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya, kupu-kupu, laba-laba, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu dwilingga, yakni merupakan kata ulang menyeluruh. Contohnya, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang ini terjadi akibat penambahan imbuhan pada sebagian kata. Contohnya, tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul-memukul, tolong-menolong, dan lain-lain. Intinya dalam pengulangan ini, saat mengulangi kata, itu terjadi atau terdapat kata imbuhan baik di awal, tengah, atau akhir. Kemudian ada dwipurwa, ialah kata ulang sebagian. Contohnya ada leluasa, sesaji, pepohonan, lalu leluhur, dan sebagainya. Kata ulang yang terakhir yaitu kata ulang berubah bunyi, yaitu merupakan perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Contohnya ada gotong royong, sayur mayur, mondar mandir, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada kata ulang mengubah makna kata. Kata ulang ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu menyatakan kesamaan, contohnya kebiru-biruan, kemuda-mudaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyatakan saling, contohnya peluk-memeluk, pukul-memukul, rangkul-merangkul, dan lain sebagainya. Yang ketiga menyatakan jamak dan beragam, contohnya sayur-mayur, buah-buahan, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu menyatakan intensitas, contohnya berjam-jam, bertahun-tahun, bolak-balik, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menyatakan bilangan. Biasanya bilangan itu identik dengan angka-angka, contohnya 11, 22, 33, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyatakan keadaan atau situasi, contohnya mentah-mentah, merah-merah, sepercontoh lain, singa itu memakan mangsanya secara hidup-hidup. Yang terakhir yaitu menyatakan suatu bentuk kegiatan, contohnya jahit-menjahit, masak-memasak, dan lain sebagainya. Intinya kita melakukan kegiatan, berproses. Memasak itu kan berproses begitu ya. Oke, next ke materi yang selanjutnya yaitu gabungan kata. Nah, gabungan kata ini sendiri terbagi menjadi 5 jenis.
Yang pertama yaitu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, kambing hitam, orang tua, persegi panjang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak, tanda hubung istri, pejabat. Ibu, tanda hubung bapak kami. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya, bertepuk tangan, garis bawahi, sebar, luaskan. Lalu yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis secara serangkai. Contohnya, dilipat gandakan itu tidak dispasi. Kemudian menggaris bawahi, lalu pertanggungjawaban, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya, apalagi, lalu barangkali, matahari, segitiga, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata ini sendiri dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Contohnya, buah, bu, tanda hubung AH. Saat, sa, tanda hubung AT. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya, bertanda hubung jalan, makan, tanda hubung an, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, biografi menjadi bio, tanda hubung grafi, atau bi, tanda hubung o, tanda hubung gra, tanda hubung vi. Lalu yang keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contoh, lagu Indonesia Raya diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya, ia bekerja di DLLAJR. Yang selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Contohnya, kepada dan daripada. Contoh kata yang dipenggal yaitu di mana, ke, sana, dari, pulau. Itu tidak digabung melainkan dipenggal. Oke, next yaitu kata partikel. Kata partikel ini juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah, apakah, dan apatah. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, apapun, malam pun, siapapun, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1. Oke, next ke kata ganti. Kata gantiku, tanda hubung,
dan kau tanda hubung ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan tanda hubungku, tanda hubungmu, dan tanda hubungnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, ku miliki itu digabung, milikmu, miliknya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, sang pemimpi. Sangnya dipisah dengan kata pemimpi. Kemudian si kancil. Si-nya dipisah dengan kata kancil. Nah, demikian tadi pembahasan dari penulisan kata. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.